Ini adalah awal dari Kekaisaran Timurid dan titik balik dalam sejarah dunia. Timur lalu mengkonsolidasikan basisnya di sekitar Samarkand, menyebut kesetiaan teman dan musuh melalui hadiah, gelar, dan wakaf. Tindakan pertamanya adalah membersihkan bangsa Mongol dari wilayah Tatar di selatan Amudarya. Ini diikuti dengan penggerebekan di luar sungai ke jantung Mongol. Dalam serangkaian pertempuran yang terjadi antara tahun 1370 dan 1379, kekuasaan Mongol atas lembah Fargana dipatahkan. Konflik antara kehadiran Timurid yang kuat di Samarkand dan tetangganya tak terelakkan. Tatar dari Khorasan dan yang lainnya telah lama mendapat untung dengan menyerbu Tatar di lembah Fargana. Ketua mereka, Yusuf, menantang Timur tetapi meninggal karena sebab alami sebelum pertempuran konklusif antara keduanya bisa terjadi. Timur melanjutkan untuk menganeksasi Khorasan, Shiva, dan cekungan Volga yang lebih rendah ke wilayah kekuasaannya. Mengalihkan perhatiannya ke selatan ke Afghanistan, dia menggusur Emir Herat, Giyasuddin, dan menambahkan kota ini ke wilayah kekuasaannya. Herat adalah kota besar pertama yang jatuh ke tangan Timur. Saat itu, ia memiliki lebih dari 1/4 juta penduduk dan menyaingi Tabriz, Damaskus, dan Delhi sebagai pusat pembelajaran, seni, dan budaya. Timur membawa kekayaan Herat dan banyak pengrajin serta arsiteknya, sebuah pola yang akan dia ulangi setelah penaklukan Isfahan, Delhi, Tabriz, Damaskus, dan Ankara. Setelah setiap penaklukan, kekayaan Samarkand tumbuh dan kota itu diubah menjadi surga masjid dan mausoleum berkubah biru. Kekuasaan Timur di Asia Tengah kini tak tertandingi dan benderanya berkibar dari Amudarya hingga Indus. Dari dataran tinggi pegunungan Hindukush, sang penakluk besar dapat melihat hamparan luas Asia dan Eropa. Kampanye di sekitar Laut Kaspia membawa Timur berhadapan langsung dengan Tatar Volga, Golden Horde. Golden Horde telah menahan Rusia selama lebih dari 200 tahun, menyerbu Eropa Timur sejauh Polandia dan Hongaria. Hitungan Rusia diwajibkan untuk membayar upeti tahunan kepada Tatar. Ketika mereka tidak bisa, mereka dihukum berat. Wilayah mereka diserbu dan dijarah, perlawanan sia-sia dan retribusi cepat dan tanpa ampun. Pada tahun 1376, Dimitrius, Pangeran Moskow, mengumpulkan 100.000 petani bersenjata Rusia dan mengalahkan satu peleton gerombolan emas dalam pertempuran di Sungai Don. Tahun berikutnya, Golden Horde kembali, meratakan tanah saat mereka mengikuti pasukan Rusia yang mundur. Pada 1377, mereka membakar kota Moskow. Toktamish, kepala Golden Horde, tidak dapat mentolerir kekuatan Timur yang tumbuh di timur. Kedua ego mereka bentrok. Seperti kata pepatah Mongol, dunia tidak bisa memiliki dua matahari pada waktu yang sama. Perselisihan tentang perbatasan menjadi penyebab permusuhan. Dalam pertempuran awal di dekat Laut Kaspia, Toktamish dikalahkan, tetapi dia kembali pada tahun berikutnya untuk menyerang daerah perbatasan. Kali ini, Timur mengikutinya jauh ke dalam wilayah musuh. Dia selalu teliti dalam perencanaannya dan bergerak dengan ketangkasan seorang master catur yang hebat. Para jenderal hebat berhasil, sebagian karena mereka merencanakan kampanye mereka dengan sangat hati-hati, hingga ke detail terkecil. Persiapan cermat yang dilakukan Timur selama Pawai Akbar ini mengingatkan kita pada persiapan serupa yang dilakukan Genghis Khan pada tahun 1218 sampai tahun 1219 ketika dia melintasi gurun Gobi dalam perjalanannya ke Khorasan. Setiap prajurit diberi kuda ekstra dan dilengkapi dengan baju besi pertahanan serta busur, panah, pedang, dan senjata yang lebih kecil. Berbaris bersamanya bukan hanya Tatar dari lembah Fargana, tapi juga orang Afghanistan, Turki, dan Persia. Pengejaran Timur atas Toktamish membawanya sejauh 2000 mil ke Rusia, melewati sungai Ural dan Volga, melalui kota modern Kazan hingga pinggiran Moskow. Disusul oleh pengintai Timur, Toktamish terpaksa bertempur. Itu adalah pertempuran para raksasa. Timur, ahli manuver kavaleri yang hebat di dataran terbuka, menang. Toktamish terpaksa melarikan diri. Sisa-sisa pasukannya dikejar dan ditebas.
Turki dan Persia. Pengejaran timur atas Toktamish membawanya sejauh 2000 mil ke Rusia, melewati sungai Ural dan Volga, melalui kota modern Kazan hingga pinggiran Moskow. Disusul oleh pengintai timur, Toktamish terpaksa bertempur. Itu adalah pertempuran para raksasa. Timur, ahli manuver kavaleri yang hebat di dataran terbuka, menang. Toktamish terpaksa melarikan diri. Sisa-sisa pasukannya dikejar dan ditebas. Turki dan Persia. Pengejaran timur atas Toktamish membawanya sejauh 2000 mil ke Rusia, melewati sungai Ural dan Volga, melalui kota modern Kazan hingga pinggiran Moskow. Disusul oleh pengintai timur, Toktamish terpaksa bertempur. Itu adalah pertempuran para raksasa. Timur, ahli manuver kavaleri yang hebat di dataran terbuka, menang. Toktamish terpaksa melarikan diri. Sisa-sisa pasukannya dikejar dan ditebas. Kekuatan Golden Horde dihancurkan, tidak pernah muncul lagi sebagai kekuatan kohesif di Eropa Timur. Ini adalah tahun 1385, tonggak penting dalam sejarah global, ketika sebuah kerajaan mati dan sebuah kerajaan baru lahir, Timur Leng yang membebaskan Rusia dari Tatar. Baru setelah tahun 1385 Rusia mulai muncul sebagai kekuatan Eropa yang tumbuh selama berabad-abad, melalui konsolidasi dan penaklukan, menduduki sebagian besar Eropa Timur dan Asia Utara. Selama sebagian besar abad 20, ia mendominasi daratan Eurasia sebagai bekas Uni Soviet. Peradaban Islam dan hal-hal yang menyebabkan kemunduran. Pria hebat terlahir dengan semangat yang tak tergoyahkan, unggul, mendominasi, menaklukkan. Mungkin melalui mereka umat manusia berjuang untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Timur terbuat dari logam yang sama dengan Alexander, Genghis Khan dan Napoleon. Dia pergi untuk penaklukan dunia bukan hanya karena dia menganggap dirinya pewaris kerajaan Genghis, tetapi juga karena itu ada di sana, dalam arti yang sama pria dan wanita ingin mendaki Gunung Everest, karena itu ada. Timur datang lebih dekat dari siapapun dalam sejarah untuk mewujudkan mimpinya. Jika bukan karena kematiannya dalam perjalanan menuju penaklukan Cina, dia mungkin akan berhasil. Setelah penaklukan Rusia, Timur mengkonsolidasikan posisinya sebagai emir dari semua Tatar. Dari ketinggian Asia Tengah, dia dapat melihat ke bawah ke kerajaan Persia, India, dan Cina yang membusuk dan merasakan dorongan yang sama seperti yang dirasakan singa perkasa ketika dia menemukan kawanan domba yang terluka. Di sebelah selatan kerajaannya terletak Persia. Ilkhans, keturunan Genghis Khan, telah menyerah pada kesenangan Persia dan menghilang. Sebagai gantinya telah muncul para Muzaffar, sebuah keluarga yang terkenal dalam sejarah pertengkaran internal. Ketika Shah Persia, sekutu dan anak didik Timur meninggal, putranya Zainul Abidin naik tahta. Zainul terbukti lemah, tidak mampu mempertahankan wilayahnya. Kemudian, keluarga Muzaffar merebut kekuasaan, menyekir Persia menjadi wilayah kekuasaan kecil, diperintah oleh anggota keluarga yang berbeda. Tabriz, Isfahan. Ketidakstabilan di selatan perbatasannya tidak dapat ditoleransi oleh Timur. Pada 1386, dia berbaris lagi. Tujuannya adalah kota Isfahan, yang terkenal pada waktu itu, seperti sekarang, karena keindahannya serta monumennya yang megah dan orang-orang terpelajar. Kota tidak memberikan perlawanan dan membuka gerbangnya. Timur berjanji tidak akan menjarah kota jika uang tebusan dibayarkan. Keluarlah para bangsawan Isfahan untuk mengumpulkan rampasan yang diminta. Semuanya hanya selama sehari. Kemudian, di kegelapan malam, beberapa warga kota menyerang penjaga timur. Kalau dipikir-pikir, tidak jelas apa yang terjadi, tapi hasilnya adalah bencana bagi kota. Pagi harinya, Timur memberi perintah umum untuk melakukan pembantaian. Penduduk kota diburu dan segulung tengkorak dibuat di pasar utama. Ini adalah pembantaian umum pertama yang dicatat oleh Timur, sesuatu yang akan dia ulangi nanti di Lahore, Delhi, Damaskus, dan musiman kota kecil. Hampir 100.000 orang Isfahani terbunuh. Timur, setelah melenyapkan semua perlawanan,
menunjuk gubernurnya sendiri di kota itu. Shiraz menyerah tanpa perlawanan. Dari sana, Timur menerjang selatan ke Teluk Persia dan berbaris kembali ke utara dalam busur menaklukkan suku Kandahar dan Afghanistan Barat. Selama kampanye inilah Timur membersihkan tempat persembunyian para pembunuh Fatimiyah di gunung. Setelah Timur, kaum asasin tidak lagi menjadi kekuatan yang ditakuti karena mereka pernah berada dalam tubuh politik Islam. Timur pulang ke Samarkand dengan harta karun dari kota-kota yang dijarah, serta banyak cendekiawan, pengrajin, dan arsitek Persia yang terkenal. Yang terakhir dia gunakan untuk memperindah kotanya sendiri, yang dalam hidupnya benar-benar menjadi taman kubah berubin biru. Saat ini, Timur adalah penguasa Rusia, Asia Tengah, dan Persia. Penambahan Persia ke kerajaan Timur menimbulkan kepanikan di Baghdad, Kairo, dan Ankara. Shah Ahmed dari Baghdad meminta perlindungan kepada orang-orang Turki Mamluki di Kairo. Kairo pada saat itu adalah kota utama Islam dan pusat kekhalifahan. Mamluk menguasai Mesir, Suriah, Arab, dan semua tanah di sebelah barat Efrat. Sebagai penjaga kekhalifahan, Mamluk terikat untuk membantu Sultan Baghdad. Aliansi dibentuk antara Sultan Ahmed dari Baghdad dan Mamluk Mesir. Tindakan pertama aliansi itu adalah menggulingkan gubernur Timur dari Isfahan dan melantik seorang satrap, Mansur, sebagai penguasa Baghdad. Ini memicu kemarahan Timur Leng. Dia maju melawan Persia untuk kedua kalinya. Kepala suku Muzaffar dengan cepat ditundukkan, tetapi target sebenarnya adalah Baghdad. Ahmad, Sultan Baghdad, mengetahui kekuatan Tatar dan takut akan pembalasan atas kesalahannya, melarikan diri ke Suriah, dikejar dengan panas oleh tentara Timur Leng. Dia mencapai Damaskus dengan selamat, tetapi kehilangan semua harta dan rumah tangganya karena Tatar. Timur Leng mengangkat gubernurnya di Baghdad dan kembali ke tanah airnya. Kepada Sultan Mamluki, dia mengirim surat, menawarkan perdamaian, keamanan, dan perdagangan asalkan dia berhenti mencampuri urusan Persia dan Baghdad. Sultan Mamluki menolak tawaran itu, memilih duta besar Timur Leng, berbaris melintasi Efrat ke Baghdad dan menempatkan kembali Sultan Ahmed di kota tua kekhalifahan Abbasiyah. Tantangan itu sekarang dilemparkan dan dadu dilemparkan. Konflik antara Timur, penguasa Timur dan Mamluk menjadi tak terelakkan. Timur Leng tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa pawai ke barat dapat menyebabkan bentrokan senjata dengan Ottoman yang kuat. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang politik global dan dia bergerak dengan pertimbangan seorang ahli strategi besar.